Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Nurtriana akan menjelaskan mengenai ikatan kimia. Pengertian dari ikatan kimia itu sendiri yaitu ketika antara dua atom atau lebih dapat saling berinteraksi dan membentuk molekul. Interaksi ini selalu disertai dengan pelepasan energi. Adapun gaya-gaya yang menahan atom-atom dalam molekul merupakan suatu ikatan yang dinamakan ikatan kimia. Ikatan kimia itu sendiri karena unsur-unsur cenderung membentuk struktur elektron stabil. Jenis-jenis dari ikatan kimia ada dua. Yang pertama, ikatan antar atom. Ikatan antar atom ini juga dibagi menjadi beberapa ikatan. Yang pertama ada ikatan ion atau heteropolar. Ikatan ionik adalah sebuah gaya elektrostatik yang mempersatukan ion-ion dalam suatu senyawa ionik. Ion-ion yang diikat oleh ikatan kimia ini terdiri dari kation dan juga anion. Kation terbentuk dari unsur yang memiliki energi ionisasi rendah dan biasanya terdiri dari logam-logam alkali dan alkali tanah. Sementara itu, anion cenderung terbentuk dari unsur-unsur yang memiliki afinitas elektron tinggi. Dalam hal ini, unsur-unsur golongan halogen dan oksigen. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan ion sangat dipengaruhi oleh besarnya beda keelektronegatifan dari atom-atom pembentuk senyawa tersebut. Semakin besar beda keelektronegatifannya, maka ikatan ionik yang dihasilkan akan semakin kuat. Ikatan ionik tergolong ikatan kuat. Dalam hal ini memiliki energi ikatan yang kuat sebagai akibat dari perbedaan keelektronegatifan ion penyusunnya. Pembentukan ikatan ionik dilakukan dengan cara transfer elektron. Dalam hal ini kation terionisasi dan melepaskan sejumlah elektron sehingga mencapai jumlah oktet yang disyaratkan dalam aturan Lewis. Untuk sifat-sifat ikatan ionik itu sendiri ada tiga, yaitu yang pertama bersifat polar sehingga larut dalam pelarut polar. Yang kedua, sifatnya itu memiliki titik leleh yang tinggi. Dan yang ketiga itu baik larutan maupun lelehannya bersifat elektrolit. Kemudian yang kedua itu ada ikatan kovalen atau homopolar. Ikatan kovalen merupakan ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama oleh atom-atom pembentuk ikatan. Ikatan kovalen biasanya terbentuk dari unsur-unsur non-logam. Dalam ikatan kovalen, setiap elektron dalam pasangan tertarik ke dalam nukleus kedua atom. Tarik-menarik elektron inilah yang menyebabkan kedua atom terikat bersama. Ikatan kovalen terjadi ketika masing-masing atom dalam ikatan tidak mampu memenuhi aturan oktet. Dengan pemakaian elektron bersama dalam ikatan kovalen, masing-masing atom memenuhi jumlah oktetnya. Hal ini mendapat pengecualian untuk atom H yang menyesuaikan diri dengan konfigurasi atom dari yang tidak terlibat dalam ikatan kovalen disebut elektron bebas. Elektron bebas ini berpengaruh dalam menentukan bentuk dan geometri molekul. Untuk jenis-jenis ikatan kovalen ini ada tiga, yaitu ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Jenis-jenis senyawa kovalennya itu sendiri ada dua, yaitu senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar. Untuk senyawa kovalen polar ini, atom-atom pembentuknya mempunyai gaya tarik yang tidak sama terhadap elektron pasangan persekutuannya. Hal ini terjadi karena beda keelektronegatifan antara atom-atom penyusunnya. Akibatnya terjadi pemisahan kutub positif dan negatif. Sementara itu, untuk senyawa kovalen nonpolar ini, titik muatan negatif elektron persekutuan berhimpit karena beda keelektronegatifan yang kecil atau tidak ada. Yang ketiga ada ikatan kovalen koordinasi atau semipolar. Ikatan kovalen koordinasi merupakan ikatan
kimia yang terjadi apabila pasangan elektron bersama yang dipakai oleh kedua atom disumbangkan oleh salah satu atom saja. Sementara itu, atom yang lain hanya berfungsi sebagai penerima elektron berpasangan saja. Syarat-syarat terbentuknya ikatan kovalen koordinasi ada dua. Yang pertama, salah satu atom memiliki pasangan elektron yang bebas. Kemudian yang kedua, atom yang lainnya memiliki orbital kosong. Yang keempat, ada ikatan logam. Ikatan logam merupakan salah satu ciri khusus dari logam. Pada ikatan logam ini, elektron tidak hanya menjadi milik satu atau dua atom saja, melainkan menjadi milik dari semua atom yang ada dalam ikatan logam tersebut. Elektron-elektron dapat terdelokalisasi sehingga dapat bergerak bebas dalam awan elektron yang mengelilingi atom-atom logam. Akibat dari elektron yang dapat bergerak bebas inilah sifat logam yang dapat menghantarkan listrik dengan mudah. Ikatan logam ini hanya ditemui pada ikatan yang seluruhnya terdiri dari atom-atom logam semata. Kemudian untuk jenis ikatan yang kedua itu ada ikatan antar molekul. Ikatan antar molekul ini pun dibagi menjadi beberapa ikatan. Yang pertama ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan gaya tarik-menarik antara atom H dengan atom lain yang mempunyai elektronegatifan besar pada suatu molekul dari senyawa yang sama. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang paling kuat dibandingkan dengan ikatan antar molekul lain. Namun, ikatan ini masih lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen maupun ikatan ion. Kemudian yang kedua ada ikatan van der Waals. Gaya van der Waals dahulu dipakai untuk menunjukkan semua jenis gaya tarik-menarik antar molekul, namun kini merujuk pada gaya-gaya yang timbul dari polarisasi molekul menjadi dipol seketika. Ikatan ini merupakan jenis ikatan antar molekul yang terlemah, namun sering dijumpai di antara semua zat kimia, terutama gas. Pada saat tertentu, molekul-molekul dapat berada dalam fase dipol seketika ketika salah satu muatan negatif berada di sisi tertentu. Dalam keadaan dipol ini, molekul dapat menarik atau menolak elektron lain dan menyebabkan atom lain menjadi dipol. Gaya tarik-menarik yang muncul sesaat ini merupakan gaya van der Waals. Lalu penyimpangan aturan oktet. Penyimpangan aturan oktet ini yang pertama, senyawa dengan oktet tak lengkap. Senyawa kovalen biner sederhana dengan elektron valensi kurang dari 4 tidak memiliki oktet sempurna. Unsur dengan elektron valensi kurang dari 4 dapat dicontohkan oleh berium atau Be, aluminium atau Al, dan boron atau B. Sedangkan contoh senyawanya adalah BeCl2, BCl3, dan AlBr3. Yang kedua, penyimpangannya yaitu senyawa dengan elektron valensi ganjil. Senyawa dengan elektron valensi ganjil tidak mungkin memenuhi aturan oktet. Hal ini berarti terdapat elektron yang tidak berpasangan, sehingga terdapat atom yang menyimpang dari unsur oktet. Contoh senyawa ini yaitu NO2. Kemudian penyimpangan yang ketiga yaitu senyawa dengan oktet berkembang. Unsur-unsur yang terletak pada periode ketiga atau lebih dengan elektron valensi lebih dari 8 dapat membentuk senyawa dengan aturan oktet yang terlampau. Hal ini disebabkan karena kulit terluar unsur tersebut, yaitu kulit Mn dan seterusnya, dapat menampung 18 elektron atau lebih. Contoh senyawa ini adalah PCl4, SF6, CIF3, IF7, dan SbCl4. Kepolaran ikatan dan keelektronegatifan. Dalam ikatan kimia adalah suatu keadaan. Kepolaran yaitu dalam ikatan kimia adalah suatu keadaan di mana distribusi penyebaran elektron tidak merata atau elektron lebih cenderung terikat pada salah satu atom. Bagaimana kita dapat menyatakan senyawa bersifat kovalen murni, polar atau
kovalen polar itu kepolaran erat kaitannya dengan keelektronegatifan dan bentuk molekul. Dalam hal kepolaran, suatu senyawa tergantung dari harga momen dipolnya. Momen dipol itu sendiri adalah selisih harga keelektronegatifan antara atom yang berikatan. Berikut momen dipol dari beberapa senyawa. Jenis ikatan dapat ditentukan dari selisih keelektronegatifan atom-atom yang berikatan. Jika selisihnya lebih dari 2, maka ikatannya bersifat ionik. Jika selisihnya antara 0,5 dan 2, maka ikatannya bersifat kovalen polar. Jika selisihnya kurang dari 0,5, maka ikatannya bersifat kovalen non-polar. Sebetulnya tidak ada ikatan yang murni ikatan ion. Umumnya ikatan ion juga memiliki sedikit sifat ikatan kovalen. Begitupun sebaliknya. Jadi kesimpulan dari materi ikatan kimia ini yaitu ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antara atom atau antar molekul, terjadi melalui ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan lainnya seperti ikatan hidrogen, ikatan logam, dan sebagainya. Dalam bentuk molekul dikenal adanya teori ikatan valensi. Postulat dasar dari teori ini adalah bahwa dua atom membentuk ikatan kovalen. Orbital paling luar salah satu atom mengadakan tumpang tindih dengan orbital paling luar atom yang lain, dan pasangan elektron yang dimiliki bersama berada di daerah di mana terjadi tumpang tindih tersebut. Dengan adanya ikatan valensi tersebut, maka dapat dijelaskan sifat fisika maupun kimia dari suatu senyawa atau ion kompleks yang terbentuk dari ikatan valensi tersebut. Begitulah presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.